Terima kasih Pak Isar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan sebab ada firman yang eh, sangat menggelitik saya dan saya langsung mempraktekannya. Eh, Ya, judul hari ini adalah kemana Yesus membawa murid-muridnya. Kemana Yesus membawa murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Ini eh, bagi saya menyenangkan dan lucu, Bapak Ibu Saudara ya, sebab seringkali kita memuridkan, tetapi arah dan tujuannya itu berbeda dengan arah dan tujuan Tuhan Yesus memuridkan, itu ya, saudara-saudara ya. Nah, hari ini pagi ini mendapatkan satu pengertian baru kalau kita memuridkan rupanya harus kembali seperti yang Yesus inginkan, saudara-saudara. Nah, judulnya adalah kemana Yesus membawa murid-muridnya. Markus 2 ayat 15. Saya baca untuk kita semua. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikut dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan dengan jelas. Tuhan Yesus, saudara-saudara, waktu itu memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, saudara-saudara ya. Dan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang yang distempel oleh masyarakat di situ, dia adalah orang berdosa atau pendosa. Bapak Ibu Saudara, padahal Tuhan Yesus ini adalah juru selamat orang. Tuhan Yesus adalah orang suci. Tuhan Yesus hidupnya itu suci. Tuhan Yesus itu hidupnya itu tidak sembarangan. Dia betul-betul menjaga hidupnya. Tetapi kita melihat di sini Tuhan Yesus malah makan dengan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca tujuan Tuhan Yesus setelah ditanya, Tuhan Yesus itu berkata, bukan orang sehat yang menyembuhkan, yang membutuhkan dokter, bukan orang sehat yang menyembuhkan tabib. Dia datang untuk menyembuhkan orang, untuk memulihkan orang. Nah, rupanya alasannya sangat jelas sekali bahwa dia tujuannya di dunia ini adalah justru menyelamatkan orang berdosa. Justru membawa orang berdosa itu menjadi sembuh, menjadi pulih. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dia pergi kepada orang pendosa. Nah, ada beberapa hal yang saya jadi akhirnya langsung kembali kepada tujuan pemuridan itu sendiri, bahwa pemuridan adalah untuk pelipat gandaan. Pemuridan esensinya untuk kita ini bisa memuridkan kembali orang-orang yang kita muridkan, bukan untuk dia mungkin ya baik, sisi lain dia main musik di gereja, sisi lain dia mungkin menjadi WL, pengkhotbah, baik sekali Bapak Ibu Saudara, tetapi sebenarnya tujuan Tuhan Yesus adalah penyelamatan orang berdosa itu sendiri. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dibawa ke sana pemuridan itu. Bahwa tujuannya adalah keselamatan bagi banyak orang. Nah, ada beberapa hal yang kita harus lakukan untuk pemuridan kita bisa kembali kepada tujuan awal, yaitu adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Di lingkungan kita banyak sekali orang berdosa. Apakah murid-murid kita, apakah orang yang kita muridkan bisa mereka ke sana dan menuntun orang-orang ini ke sana. Bapak Ibu Saudara, setelah saya mengerti nilai itu, saya jadi akhirnya kembali kepada tujuan awal pemuridan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, ya.
Uh, yang pertama, caranya adalah kita membuat kesengajaan, kita memang merencanakan makan bersama-sama. Saudara-saudara, ada alasan tertentu kenapa Tuhan Yesus itu makan bersama orang berdosa. Mereka jadi melihat secara jelas kehidupan Tuhan Yesus yang berbeda. Saudara-saudara, walaupun hidupnya itu dijaga, walaupun hidupnya itu suci, tetapi tidak seperti ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang agamawi yang sok suci, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus mau bergaul dengan mereka, Yesus mau mengasihi mereka. Jadi memang dibuat kesengajaan, memang dibuat perencanaan. Yang kedua, saya sendiri merasakan, saya sendiri mendapatkan satu pengalaman, mencermati maksud saya, bagaimana diajar dengan makan, Bapak Ibu Saudara ya. Waktu itu saya dinasehati oleh seorang senior saya, saudara-saudara ya, dan nasihatnya cukup keras. Tapi saya diajak makan. Ketika saya makan, saudaraku ya, saya mencoba untuk sambil mendengar dan mencerna. Rupanya 90% loh Bapak Ibu Saudara. Rupanya 90% yang saya makan di mulut dan di otak saya ini masuk 90%. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu miracle di meja makan. Keajaiban di meja makan itu ketika kita ngomong didengar 90% menurut saya. Itu pencermatan saya, Bapak Ibu Saudara ya. Banyak orang keliru, wah engkau nanti kalau diomongi macam-macam jadi muntah-muntah, makannya keluar lagi. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita menerima nasihat, kita menerima teguran sambil makan itu rupanya masuknya banyak, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi menurut saya perlu kita membawa murid-murid kita ke tempat-tempat makan, ke meja-meja makan, untuk juga berdoa bagi ini saya bawa di foto ini kelompok murid Riko dan teman-teman untuk berdoa bagi teman-teman, bagi sekitarnya, bagi warungnya. Ya, saya langsung praktek bawa mereka ke sana setelah mendapat inspirasi ini. Ya, saudara, jadi mereka berdoa buat orang-orang yang belum dibawa kepada Tuhan. Yang kedua, banyak orang atau sejenis, sejawat, profesi datang ngumpul. Jadi memang betul, ketika di meja makan itu, saudara-saudara, akhirnya banyak orang ngumpul, saudara-saudaraku ya. Ini sang pemungut cukai ini bukan hanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tapi teman-teman cukainya itu juga datang. Teman-teman cukainya itu juga kumpul makan bareng bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, disitulah kita bisa sharing kebenaran. Disitulah kita bisa sharing cerita tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan otomatis di situ berita tentang Injil bisa masuk. Yang ketiga, membuat orang mengikut Yesus. Alkitab dengan jelas mengatakan sebab banyak orang yang mengikut dia, mengikut Tuhan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ini tujuan akhirnya, bahwa banyak orang mengikut Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa kelompok-kelompok pemuridan kita untuk bisa keluar melihat banyaknya orang berdosa, dan mereka bisa merasakan jeritan orang berdosa. Mereka bisa berdoa bagi orang-orang berdosa. Sebenarnya itulah tujuan dari kelompok-kelompok pemuridan. Bapak Ibu Saudara, saya kembali ke sana, saya ajak ke lapangan untuk berdoa, untuk kita sama-sama, sekalipun mungkin itu dilihatnya naif, Bapak Ibu Saudara ya, di warung orang kok berdoa gitu ya. Tetapi itulah sebenarnya tujuan dan esensi pemuridan itu sendiri, bahwa ada kasih bagi orang berdosa, ada pertumbuhan ke arah Kristus, ada pelipat gandaan. Nah, ini keajaiban-keajaiban ini akan terjadi di dalam kelompok-kelompok pemuridan. Orang-orang banyak bertobat,
orang-orang banyak dibawa kepada Tuhan, orang-orang melihat kasih yang dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan kelompok-kelompok pemuridan kita untuk keluar, untuk mengasihi orang-orang berdosa, untuk membawa orang-orang berdosa mengenal Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi dan memulihkan hidup kita, bahkan menyembuhkan kita. Mari kembalikan kelompok pemuridan ke tujuan awalnya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa bagi bangsa kita.